cuma pribadi-pribadi doang, tidak ada komunitasnya. Gua pertama mau buat itu. Habis itu baru Bandung, baru Jogja, baru ada komunitas semuanya. Orang dulu susah dengerin kaset metal. Gua banyak kaset metal. Ujung Berung mah kalah jauh kemana-mana. Karena, Sampai sorry anak-anak bang, Ujung gue Berung. yang nyaksin dia. Gue Sampai yang nyaksin. anak-anak Gue nyaksin Ujung dia, Berung. gue nyaksin. Tapi mereka covering. Sementara mereka dari awal sudah bikin lagu sendiri. Gua bikin lagu sendiri. Sudah bikin lagu sendiri. Jadi kalau gue bilang, ya oke lah, lu boleh gede duluan, tapi tetap lu cover. Rocks masih bawain Anthrax, Siam. iya kan? Sekarang semua yang di Beatport tuh masih cover. Cuman mereka yang dari awal kebentuk, yuk bikin lagu sendiri. Memang sih dengerinnya macam-macam ya, dengerinnya macam-macam. Tapi tetap mereka tuh berusaha bagaimana caranya gue bikin sendiri. Gua ajarin anak-anak tuh sampai dari belum bisa main gitar ya. Itu gua begitu sabarnya gue kan gua ajarin mereka pelan-pelan, yang nggak bisa main drum diajarin main drum sampai bisa. Gebes gimana Gebes? Gebes Gebes itu gimana, Gebes? terimaan dulu. Gebes gimana Gebes? Yang ngajarin siapa? Gebes nggak bisa main drum, apa bisa main drum? Nah kalau bicara sejarah sendiri sebenarnya kan, komunitas Jakarta itu sebenarnya cikal bakalnya underground ya. Dalam komunitas sendiri. Cuman dalam arti kan kita belum nggak seheboh yang sekarang ini. Mereka dengan kumpulan-kumpulan, dengan brand-brandnya tertentu gitu, sehingga mereka lebih kelihatan eksis, lebih survive. Sebenarnya di belakang underground itu kan militan. Person kan kumpulan orang-orang kecil gini kita kumpul. Gua mempertahankan underground, mempertahankan metal sampai gua ditangkap polisi. Dibotakin gua, kampung gua sekali. Gebukin polisi. Tanya anak. Nah, cikal Apa bakal. mereka kayak gitu? Iya. Cikal bakal nih pertama nih dalam hal komunitas khususnya black metal. Yang lo bilang pertama itu adalah siapa? Kalau yang pertama menurut gue ya anak Blok A, kalau Umbra Mortis sama Disgusting kan. Jadi Umbra Mortis sama Disgusting itu jadi membuatnya itu berbarengan pada saat itu. Jadi gue nggak bisa yang pertama Umbra Mortis nih, apa yang pertama Disgusting, enggak, gue nggak bisa bilang kayak gitu karena posisinya itu berbarengan. Jadi gue punya band sadistis. Nah gue punya band black, gue pengen coba black metal nih, nggak ada, gue bikin black metal. Nah pada saat itu gue menciptakan lagu. Iya. Dia cover. Dia belum ada, dia nggak punya lagu sampai sekarang nggak ada lagunya. Di Starting Gun itu. Tahun 95 gue ngeluarin album. Depannya 9, belakang 8. Nah, kalau menurut lo itu dalam urutan ya di Starting Gun, Umbra Mortis, terus yang berikutnya itu ketika di panggung itu bisa kumpul nggak sih jadi satu mereka itu untuk panggung band-band black metal ini? Yang enggak lah, enggak karena pada saat itu nggak ada musik, nggak ada Spesial panggung, gitu ya? panggung metal tuh nggak ada, mana ada. Jadi lu bikin, gue manggung-manggung tuh di kampus, kampus aba-abi nih misalnya bikin acara nih. Beberapa doang. Iya, Berapa? itu paling black metalnya satu. Pasti disusupin satu-satu gitu ya. Jadi nggak ada secara khusus ya. Iya, karena unik, karena emang nggak ada pada saat itu. Nah itu sangat booming dulu pada tahun segitu. Orang aneh, ngeliatnya aneh. Kalau gua dulu pakai aksesoris, pakai kembang tujuh rupa, pakai menyan. Jadi pas saat gua panggung tuh yang punya panggung, yang punya lighting itu mereka udah pada ngerti. Aku dimasukin posisinya dibikin horor. Mistik ya pokoknya. Mistik, ya kan. Kayak gitu, jadi terkenal, jadi heboh karena itu, karena uniknya itu, keunikan tersebut sempat booming. Makanya kan underground yang manggung kemana-mana dulu berapa artis doang gitu. Orang Jogja, acara pertama Jogja tahun 95 itu kita yang pertama. Jogja Berbek? Bukan. Darkness Hour. Oh, Berbek wah baru ya? apa sih? Kirain. Kan gue ikut panitia juga Jogja Berbek. Lu belum ada panggungnya, baru cuma kampus-kampus doang. Iya, yang manggung-manggung keluar kota, Umbra Mortis doang kemana-mana ya. Itu karena unik pada saat itu. Unik, aneh, unik. Apalagi gua manggung pakai performnya pakai darah-darahan. Jadi kayak yang gua beli di ini mall. Jadi kayak Awalnya Dracula. Dondi, Iya. Gua diajarin sama Dondi. Dondi. Dondi itu anak teater. Iya, nah gua diajarin sama dia. Pertama cantik.
bilang. Ngerti ya, ngerti paham. Dia karena dia Seperti apa. pelajar siapa. Nah ini lu pakai kapsul ini ya, lu ada kan Dracula tuh yang Dracula kalau itu ternyata pakai kapsul, coba lu cari di Toys Pondok Indah, ternyata ada. Kapsulnya digigit langsung pecah. kayak berbusa pecah. Seru tuh. Wah, itu pas gue manggung itu aja pakai gitu. Itu aneh. Lagi manggung tiba-tiba digigit sama dia das. Kan gue buka baju. Wah, itu gila. Itu gila. Dulu kalau tuh kan paling pakai lipstick Iya. gitu. Kalau dia enggak das. Kayak Udah kasih lapis-lapan gitu ya. kayak kita gigit apa ya? Kayak gigit lidah lu. Oh, penuh. Jadi kayak penuh gitu kayak kita apa sih kayak busa. Gigi lu merah. Iya, gigi lu merah. Oh itu. Heboh itu. Gimiknya lain ya, dapet sih. Apa tuh gua heboh. Oh, langsung makin terkenal tuh berapa. Iya kan? Langsung heboh. Ntar aja ntar. Nanti aja gua. Iya saya mau. Oke. Tadinya kan saya pikir kalau jemput juga nih. Atas apa sih? Iya. Iya, dia bikin acara. Nah, itu banyak yang komplain. Banyak orang yang inbox ke gua. Gua nggak setuju bang dengan pembuatan film dokumentari karena lu tidak dilibatkan di situ gini. Biarin aja. Lah gua biarin aja itu urusan mereka. Iya sih. Gua nggak penting buat gua apa sih gitu. Gua nggak penting. Pakai Semua filter, orang pakai mereka filter. tahu. Gak perlu gua harus berbicara. Ini loh gua yang senior gua ini. Butuh pengakuan nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, saksinya adalah mereka yang siapa yang ngerti kita gitu ya. Siapa dia gitu kan. Itu biar mereka paham. Biar dalam artian ya. Ini dalam artian ini kita perusahaan sejarah nih. Dalam hal ini buat edukasi aja sih. Kalau komunitas ini sebenarnya black metal itu udah ada lama juga. Dalam artian cuma hanya band-band tertentu aja gitu loh. Dalam bukan berarti satu sekumpulan black metal tuh kayak gitu kan. Karena banyak orang yang Nanti kita- sombong, yang lain gimana ya kan. Kalau dulu komunitas underground itu semua genre ada sebenarnya di situ Ada. gitu loh. Nggak mengkhususkan, nggak mengeksklusifkan gitu kan. Dalam arti ini sekarang kita bawa dari dulu tuh sebenarnya kita militan. Dan black metal zaman dulu emang bener-bener penjiwaannya dapet. Nggak seperti zaman sekarang kan cuma buat style model. Ya kan dulu Style, kita sebagai black metal, ya kita harus satan. Gue sempat sesat. Personal gue sempat sesat. Jadi emang kayak karena minimnya info ya. Kita cuma berdasarkan dari Buku. ya kan sampai kita tuh punya buku sampai Google kitab-kitabnya tanya sampai kita dalamin kayak gitu nggak ngerti bahasanya kita Penjiwaan. iya sama seperti Menjiwai perannya gitu kan. seperti- Nah kalau sekarang kan maaf nih ya. Misalnya dia ikut majelis taklim segala macam pengajian-pengajian, tapi musiknya black metal gue juga emang bingung juga nih. sebenarnya black metal itu emang tidak cocok di Asia. Iya, orang mereka mengakui gitu loh. Itu bukan budaya Indonesia. Gitu. Ini warnanya. Kalau lu menjadi seorang black metal, lu harus pagan. Bro, masih ada. Lu harus satan. Itu logikanya itu. Iya. Kalau menurut lu harus Antichrist. Tidak mengenal Iya, siapa nggak ada. pencipta gitu. Sampai personil gue nih ya, sampai yang namanya seorang black metal itu kan jangan ada berkomunikasi sama keluarga, jauhkan keluarga. Itu sosial lah. Iya pokoknya kayak gimana ya. Jadi kita hidup itu aja. Dekatkan hal-hal yang buruk, narkoba, kayak mana narkoba. Duitnya dapat dari apa? Dari narkoba, jualan narkoba. Anak-anak buat bergelut dengan narkoba. Kalau malam kumpul. Jadi cerita sampai bikin ruangan di tempat vokalis gua tuh. Pentagram, ya kan, di sini narkoba semua ganja, minuman, tawa, tiap hari, Wow. tiap malam. Barang itu didapat juga hasil dari penjualan barang itu tersebut. Karena saya sebut, karena gampang kan gua perkampungan gua terbesar di Jakarta peredaran narkoba pada saat itu. Iya sih memang. Terkenal banget lokal itu ya. Selain Jakarta Pusat ya. Iya. Kali apa di Akhirnya terlibat dengan hal seperti itu. Jadi bodoh gitu. Sesat pokoknya sesat. Karena minimnya pengetahuan. Sampai kita sempat kayak gitu. karena mungkin kita ngambil dari kulitnya dulu ya. Iya. Sampai kita sempat kayak gitu.
mendalami peran itu ya. mendalami peran tersebut. Dan sangat menjiwai banget ya. Luar biasa itu. Di saat-saat seperti itu kita lagi masa pubertas tuh ya. Masa pertumbuhan di mana Makanya ada, anak-anak remaja. iya. Nah, makanya kita membuat album tahun 95 kita keluarin album Alam Arwah Kematian. Umrah. Ini loh, kalau kita mati kita akan ada Kehidupan kita lainnya. tetap ada kehidupan lainnya. Gitu. Makanya gue bikin judul di albumnya Alam Arwah Kematian. Kenapa nggak dirilis ulang lagi? Hah? Kan udah dirilis ulang sama yang di Depok, orang Depok. Tapi berupa kaset. Bakas ya? Nggak ke format digital segala macam itu? Enggak. Ya, karena gue udah gak ada masternya kan, rumah gue kebakar. Habis. Tapi kan bisa diolah dari kaset tersebut Bisa. convert ke Iya. Bisa aja. bisa musik ulang segala macam kan bisa lebih ini lagi. Karena kita memang sebenarnya kekurangan apa ya? Info. Iya. Kalau bicara musiknya, saat lu dengerin beda sama zaman sekarang. Jadi bener-bener suram gitu. Karena dulu buat sound sendiri kan sulit ya buat nemuin sound seperti itu ya. Nah itu dapetnya modelnya kayak gimana kayak gitu-gitu. Ini lu dengerin. Iya rame. Akhirnya cuman ya paling 100 orang. Nggak hancur rekamannya. Mall, ya di jalanan. Ini parkiran depan mall. Iya sih. Tahun 90-an, udah kayak gini. Pokoknya ya benar-benar di jalanan kayak Suram gini. gitu. Oh iya. Kalau modern enggak, Bang. Tapi tebal banget loh ini sound gitarnya juga Ada room doang kan, ada atap doang. Ada atap doang. Oh iya. pak juga ya. Ya, sampingnya mungkin ya. Kecil banget. Iya lah, bukan. Ya, zaman dulu kan rekamannya cuma 4 track akustik. Iya memang. Dengan berapa ini kan maksudnya. Gue dulu pakai Basecamp, pakai tipe 2. Alam Arwah Kematian. Gue juga ada yang masukin di YouTube, nggak tahu siapa. Kasihan. Jadi biar orang mengerti sendiri, gitu. Biar orang pelaku sejarah itu kan nggak harus kita mengakui bahwa ini loh gue pelaku sejarah. Enggak butuh pengakuan seperti itu. Enggak kayak gitu. Sebenarnya secara langsung tidak langsung pun kita berbicara dengan para senior pun akan mengungkap sejarah itu sendiri kan. Iya, dia akan Tanpa- bicara sendiri. tanpa Kalau harus kita, ada- ya kalau kita bersikap seperti itu, kita nggak punya etika dong. Iya benar. Lu percuma lu dibilang tua, dibilang old school, dibilang pelaku sejarah, tapi lu membangunkan diri lu sendiri. Lu nggak ada etikanya sih. Asis lah. Akhirnya bukan musisi lu. Makanya banyak orang yang terblinger dengan apa itu arti bermusik. Zaman sekarang orang bermusik kan cuma mengandalkan skill. Pengertian arti bermusik banyak orang yang nggak tahu, nggak ngerti. Ya, karena tidak belajar. Ya kan tahunya cuma belajar skill selesai. Karena kalau kita belajar musik yang benar, menjadi musisi yang benar itu susah. Iyalah. Perlu tahapan yang sangat luar biasa. Masih yang sampai sore. Sama seperti kalau orang sana itu musik sebagai mata pencarian ya. Dan dia bisa menghasilkan gimana caranya. Mungkin kalau di sini kan beda. Iya. Dalam artian kita hanya sekedar hobi. Tapi hobi yang bisa menghasilkan. Tapi tetap bagaimanapun juga hobi itu harus kita rasakan. Jangan cuma sekedar hobi. Gue dari tahun 87 musik sampai sekarang. Kenapa gue nggak bosan-bosan? Karena gue merasakan musik. Passion lu di situ. Iya. Apa gue bekerja? Tidak. Apa gue kayak gimana orang-orang kerja di kantor? Gondrong sampai sekarang. Orang lihat gue dari dulu sampai sekarang ya begini aja. Tanya boleh tanya orang hitam dulu. Tetap gondrong, nggak ada gue rambutnya pendek. Kayak apa? Kita
merasakan di dalam musik. Emang gue kan nggak ada duitnya, tapi ya itulah kita harus ada kejujuran. Makanya yang dibilang musik itu, yang dibilang pengertian musik itu, kita tuh dituntut untuk bersikap, bukan kita belajar untuk skill bermusik itu. Kita apa sih gunanya bermusik itu? Untuk kita belajar bersikap, belajar lebih bijaksana lagi, belajar lebih jujur dalam hidup. Itu untuk musik. Jadi orang banyak yang salah dengan hal-hal seperti itu. Namanya orkes ada gendang nggak? Nah, gue udah ajarkan guru gue tuh seperti Gendang itu. dua, Itu banyak. Makanya kan ada harus 5, 6. kata-kata bahwa musisi sejati terletak pada sikap. Iya. Makanya musisi itu ada dua. Iya, musisi kan ada dua. Musisi musiman sama musisi sejati, lu pilih yang mana. Kalau lu menjadi musisi sejati, lu punya sikap. Kadang-kala gini loh, kita mencap dia sebagai player di mana lagunya sesuai dengan kenyataan hidupnya, jadi kan mendalami itu peran itu kan, seperti misalnya black metalnya dulu melakukan hal yang sama dengan kebiasaan sehari-hari dengan black metalnya. Kadang-kala juga ada band dengan religi kelakuannya halus gitu kan. Ya, itu tadi gue bilang tadi. Dan Ya ada itu ya juga kan gue bilang apa tadi? Bermusik itu harus jujur. Bermusik itu tuh apa sih? Melatih kejujuran kita. siapa diri kita kan Nah. sebenarnya. Menunjukkan siapa diri kita. Nah, itu kan banyak orang yang nggak tahu Nah, di situ. pasal kita munafik juga kan. Apa yang kita nyanyikan nggak sesuai dengan kelakuan kita juga kan, gitu kan. Gitu. Itulah. Dan itu ibaratnya palsuan lah, palsuan yang terjadi pada lagunya itu. Iya, di musik itu untuk lu jujur. Jujur lebih biasanya karena apa? Gunanya itu supaya akan mempengaruhi dalam hidup lu. Jadi bukan di musik doang, nanti lu berumah tangga, lu bergaul, lu bermasyarakat, akhirnya lu bisa lu tentukan sikap lu. Dari apa? Dari belajar dari bermusik tersebut. Jadi ya, jangan orang berpikir bermusik cuma berkarya, manggung, terkenal, selesai. Enggak kayak gitu. Gua kalau tahu bermusik ini susah, gua nggak mau ngeband. Gua nggak mau gua. Kalau gua tahu jadi musisi itu susah, musisi yang bener ya. Gua nggak mau ngeband. Beneran. Berat. Padahal kalau itu tadi band-band yang dari bawah yang sebenarnya tahu sejarah gitu kan, tiba-tiba dia merasa dirinya di atas. Kecuali band yang udah mapan, dia akan stuck terus saja kan stabil. Nah, kalau yang dari bawah ini ke atas ini sangat sulit ya bergerak. Ketika ada kesempatan untuk dia naik, dia pongah biasanya. Iya. Dengan kelakuan tololnya dia. Ya karena Dia lupa sejarah dia kan dia bilang tadi. Dan itu tadi musik yang harus sejatinya seperti apa ya kejujuran itu kan. Sebenarnya apa dari diri lu? Ya lakukan apa yang dilakukan di musik lu. makanya gue mengajarkan anak-anak itu bukan di komunitas gue ya semuanya, bukan yang kecil aja, yang besar-besar yang tua-tua juga kadang-kadang gue kasih tahu ini ilmu, bukan gue menggurui lu, tidak, ini ilmu. Oke lah, mungkin ilmu tersebut tidak bisa diterapkan ke aku, mungkin gue kasih ke lu bisa diterapkan. Seperti kita guru, apa guru itu jadi presiden, tiba-tiba guru itu yang jadi presiden. Iya pasti gitu. Kan guru hanya bisa menciptakan karakter dia hanya seperti apa dari kecil dididik. Nah yang kebentukan dia di diri sendiri kan. Makanya orang kadang-kadang mau belajar musik, mau belajar pengertian dalam bermusik, gue nggak mau ngajarin skill. Gue main gitar pas-pasan bro. Lu lihat sendiri gue main gitar gimana sih? Gaya, yang penting gaya. Yang gue ciptakan di orang tersebut mentalnya, spiritnya, soulnya, bagaimana lo bisa merasakan musik. Nah, itu yang sangat. Oke, thank you.
ya.